Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan diskusi presentasi terkait Politeknik Pos Indonesia dan STIMLog. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT selaku Direktur Politeknik Pos Indonesia, kepada Ibu Rahmawati selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik atau STIMLog, dan kepada Bapak Ibu Ketua Program Studi Politeknik Pos Indonesia, serta Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Kayu Agung, Palembang. Saya Risti selaku moderator pada hari ini akan memberitahu untuk rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada saat hari ini. Itu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Direktur Politeknik Pos Indonesia dan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik, yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber yaitu Bapak Santoso selaku Deputi Markom Marketing Komunikasi, dan kepada Bapak Dr. Indra Firmansyah selaku Ketua Humas dan Rekrutmen Politeknik Pos Indonesia. Yang keempat, itu ada sesi tanya jawab, dan yang kelima penutupan. Untuk pertanyaan, mungkin apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan selama berjalannya pemaparan materi, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah, dan akan dijawab setelah sesi pemaparan materi oleh para narasumber selesai dilaksanakan. Untuk agar lebih efektif mungkin ya. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin dimulai dari sambutan dari Direktur Politeknik Pos Indonesia kepada Bapak Agus Purnomo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Agus masih di mute itu. Ya Pak, silakan Pak. Sudah? Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu secara online dalam keadaan sehat walafiat, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan bagi yang menjalankannya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada tamu undangan kami, yaitu Ibu Haryani beserta siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Kayu Agung, Palembang. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas berkenan bergabung bersama kami dalam rangka silaturahmi menjelaskan tentang Politeknik Pos juga STIMLog. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmawati Wangsa Putra PhD sebagai Ketua STIMLog beserta jajarannya yang juga telah berkenan gabung. Kemudian hadir juga Bapak Deputi Markom, Pak Santoso. Terima kasih merange acara ini sehingga alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Pak Dr. Indra yang juga telah mengarrange acara ini. Kemudian juga Bapak-Bapak para wadir, tadi saya lihat ada Pak Dodi, kemudian Ibu dan Bapak Kaprodi di lingkungan Politeknik Pos Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini sedikit saya ingin menyampaikan kepada adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 3 Kayu Agung, Palembang. Juga ini saya lupa tadi menyebutkan Ibu Mania, Kepala SMMI. Kebetulan Ibu Mania ini sama-sama dengan orang Kayu Agung, Wong Kito Galo. Terima kasih Bu Mania sudah bisa gabung. Sama-sama Kak, ya sama-sama, sukses. Ya, Bu Mania itu kalau bikin pempek enak sekali, suka dibagi-bagikan ke teman-teman kita. Enak sekali, ya. Jadi tersanjung Kak. Baik, Ibu dan Pak anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 3 Kayu Agung.
Ini kampus Poltek Pos, ini juga tergabung juga Steamlock di sini. Fasilitasnya kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, jadi kita ada ruang yang kita sebut sebagai ruang perkuliahan yang saya tunjukkan di pointer ini. Depan ada guest house, di belakang ada asrama, kampus Steamlock nanti di bagian belakang sini yang saya tunjukkan. Kemudian kita ada gedung olahraga, juga ada auditorium di lantai 2 di sini. Nah, kemudian anak-anak sekalian, Poltek Pos itu berdiri 5 Juli tahun 2001. Kemudian, ini saya skip saja. Visi dari Poltek Pos itu ingin menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam bidang logistik, supply chain, dan e-commerce. Nah, kaitan dengan keunggulan di bidang logistik, supply chain, dan e-commerce itu, maka Poltek Pos memiliki 10 program studi yang terkait dengan hal itu. Program studi Poltek Pos yang pertama adalah kita kelompokkan sebagai program studi Diploma 3. Ini yang pertama adalah Prodi Logistik Manajemen. Akreditasinya A. Lulusan dari program studi D3 Logistik ini nanti mempunyai keahlian atau kompetensi di bidang freight forwarding, export import, warehousing, dan seterusnya. Nanti sertifikat yang diberikan adalah SAP, kemudian export import yang BNSP. Kemudian prodi yang kedua yaitu prodi teknologi informasi, D3 Teknik Informatika, akreditasinya juga D. Kemudian prodi ini, lulusan dari prodi ini memiliki kompetensi yaitu kemampuan dalam hal desain sistem, kemudian juga programmer, kemampuan dalam hal bidang program, kemudian juga database, kemudian juga dalam bidang network administrator. Ya, sertifikasinya adalah ini wajib untuk semua prodi yaitu SAP, Oracle, kemudian Design and Network Administration dari BNSP. Kemudian prodi yang ketiga adalah D3 Sistem Informasi, akreditasinya B. Kompetensinya adalah di bidang Sistem Informasi Data Management. Yang kedua adalah Computer Based Information Network. Kemudian sertifikasinya adalah SAP, Oracle, dan Requirement Analysis and Designer. Prodi yang keempat adalah D3 Akuntansi. Lulusannya, kemampuan atau kompetensi lulusannya adalah membuat laporan-laporan keuangan, kemudian laporan-laporan audit, juga kemampuan dia bilang tax atau perpajakan, kemudian perancangan sistem informasi khususnya di bidang akuntansi. Sertifikasinya adalah SAP, kemudian tax, brevet A dan B, audit, kemudian juga accounting technician untuk BNSP. Nah, prodi yang terakhir untuk diploma 3 adalah manajemen pemasaran atau marketing manajemen, akreditasinya B. Kompetensi lulusannya yaitu kemampuan dalam hal komunikasi, perancangan, pemasaran. Kemudian juga persiapan untuk membuat business plan, sales operation, dan lain-lain. Sertifikasinya tentu sekali ini wajib diberikan kepada semuanya, itu SAP, dan brand operation, kemudian export import, dan operational marketer and service dari BNSP. Kemudian selain 5 program studi diploma 3, Poltek Pos juga mempunyai program studi sarjana terapan atau S1 terapan, STR gelarnya nanti. Program studi yang pertama yaitu logistik bisnis, akreditasinya B. Kompetensi dari lulusannya adalah kemampuan lulusannya mengelola supply chain, freight forwarding, export import, pergudangan, kontainer terminal, khususnya di bisnis logistik. Sertifikasi yang diberikan yaitu SAP Fundamental dan SCM, PPJK, CILT, Export Import dari BNSP. Kemudian prodi yang kedua, sarjana terapan yang kedua, yaitu Teknik Informatika, akreditasinya B. Memiliki kompetensi lulusannya yaitu perancangan jaringan komputer, baik wireless maupun wireline, kemudian membuat software, database, multimedia,
program mobile content application. Sertifikasinya SAP Fundamental, Teknologi Oracle International, Java Programming, kemudian Software Requirement Analysis Design and Network Administration untuk yang BNSP. Prodi yang ketiga, sarjana terapan ketiga adalah yaitu Financial Accounting atau akuntansi keuangan. Ini kompetensi dari lulusannya yaitu mampu menyiapkan laporan-laporan keuangan yang berdasarkan pada PSAK atau IFRS, Preparation Standard Audit, jadi pekerjaan audit, kemudian cost accounting, budgeting, tax planning, financial analysis, computer-based accounting, itu kemampuan yang lulusan dari akuntansi ini. Kemudian juga sertifikasinya, yaitu SAP Fundamental, Privat Pajak, EB, Export Import, Financial, dan Auditing Intermediate Accounting, ya, Accounting Technical. Kemudian prodi yang keempat adalah Corporate Management atau manajemen perusahaan, akreditasinya B. Lulusannya memiliki kemampuan untuk merancang komunikasi pemasaran, mempersiapkan business plan, sales operation, operation service, marketing plan, dan membuat dan mengembangkan bisnis konsultan serta entrepreneur. Nah, kemudian sertifikasinya adalah SAP, Brand Operation, Sales Operation, Service, Export Import, dan Marketing Service dari BNSP. Prodi yang terakhir, yang terbaru adalah e-commerce logistik. Akreditasinya dikeluarkan oleh Kemendikbud, itu adalah kategorinya baik namanya, karena menggunakan yang baru, terbitan 2020 yang terbaru itu klasifikasinya namanya baik. Nah, lulusannya, kompetensi lulusan adalah e-commerce warehousing, kemampuan mengelola e-commerce dan pergudangan, project e-commerce management, web-based order fulfillment, kemudian distribution information management, mengelola last mile management, kemudian export import, web design, web service, mobile programming, e-commerce, digital, dan multimedia artificial intelligence. Nah, itu kemampuan di bidang e-commerce logistik lulusan. Sertifikasinya yang akan diberikan adalah SAP Fundamental dan SCM 600 Order Fulfillment. Dan BNSP-nya adalah Warehouse Supervisor dan sertifikasi internasionalnya yaitu e-commerce. Nah, adik-adik sekalian, itulah 5 program studi untuk diploma 3 dan 5 program studi untuk jenjang depan. Jadi total Poltekpos memiliki 10 program studi yang akreditasinya ada yang 1A, yang lainnya B, dan ada yang satu lagi baik. Dan akreditasi institusi dari Poltekpos adalah kategorinya dimasuk dalam peringkat B. Kemudian Poltekpos juga memiliki sertifikasi internasional dari ISO 9001-2015, di mana untuk 9 program studi juga seluruh unit-unit di lingkungan Poltekpos telah mendapatkan sertifikasi dari ISO 9001-2015. Nah, anak-anak sekalian, Poltekpos dalam rangka untuk mencetak SDM yang qualified dan kompeten, ini memblended 2 model pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan di kampus, di mana kurikulum kita itu 60% praktis dan teorinya 40%. Juga kita banyak mengundang dosen-dosen dari industri dan pembelajaran di learning center kita, yaitu Learning Center Teknologi. Di samping itu kita juga partnership, yaitu melakukan studi visit industri dan melakukan program intensif yang wajib include di dalam kurikulum selama 3-6 bulan. Dan di samping itu kita kombinasikan juga dengan adanya sertifikasi-sertifikasi yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, dengan dua cara ini kita lakukan, learning on campus dan partnership dan sertifikasi. Kami harapkan lulusan dari Poltekpos itu bisa qualified, kompeten, sesuai dengan kebutuhan dari industri. Artinya sejak awal sudah kita libatkan industri, baik mendesain kurikulum dan maupun juga dalam hal internship. Anak-anak sekalian yang berbahagia, siswa-siswi SMA Negeri 3 Kayu Agung Palembang yang berbahagia, bahwa Poltekpos memiliki partnership dengan berbagai perusahaan. Bisa kita lihat di sini, berbagai perusahaan ini adalah
kerjasama-kerjasama yang kita lakukan, baik tempat untuk magang maupun menyalurkan lulusan, terutama kepada PT Pos Indonesia, di mana setiap tahunnya kurang lebih 60 lulusan akan direkrut oleh PT Pos dan anak-anak perusahaannya. Kemudian juga berbagai perusahaan yang kita tempatkan di berbagai perusahaan kerjasama ini. Nah, tentu sekali kerjasama ini kita bangun di bidang 3, ada khusus yang menangani tentang kerjasama ini dibantu oleh para Kaprodi, dan kita kerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia, di mana Forum Capital Indonesia itu sebuah lembaga yang didirikan oleh BUMN dalam rangka untuk menjembatani SDM mahasiswa di perguruan tinggi untuk dapat magang bersertifikat dan diberikan insentif selama 6 bulan di berbagai BUMN. Jadi BUMN mitra kita ini yang saya tuliskan di sini. Jadi pada tahun baik 2019, 2020 kita ada kurang lebih 150 mahasiswa kita yang kita magangkan selama 6 bulan di berbagai BUMN. Anak-anak sekalian, juga kita punya kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi. Nah, anak-anak sekalian, sebagai data aja ini bahwa lulusan kita itu 40% telah direkrut sebelum wisuda. Nah, 60%-nya itu kurang lebih 6 bulan berikutnya sudah terserap. Nah, anak-anak sekalian, saya kira demikian pengantar dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya nanti baik Pak Indra maupun Pak Santoso maupun Ibu dan Bapak Kaprodi nanti akan menjelaskan lebih detail tentang bagaimana profil masing-masing prodi. Jangan sungkan anak-anak sekalian untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan. Silakan digali informasi-informasi yang dibutuhkan. Mudah-mudahan nanti anak-anak sekalian ada yang berminat untuk bisa apply atau melamar di antara 10 program studi yang ada di Poltek Pos. Nah, demikian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus Purnomo atas sambutannya. Untuk selanjutnya mungkin sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Logistik kepada Ibu Rahmawati Wangsaputra. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama kami sangat senang bisa bertemu dengan dari SMA Kayu Agung. Terima kasih Ibu Haryani dan juga adik-adik siswa SMA Isman 3 Kayu Agung. Kemudian juga terima kasih terutama kepada Poltek Pos yang sudah menginisiasi acara ini yang di-arrange oleh Pak Santoso, juga Poltek Pos dengan seluruh jajarannya. Juga di sini ada dari WK1, WK3 dari STIM. Ya. Alhamdulillah, kami sangat senang bisa bertemu dengan dari SMA 3 Kayu Agung, sebuah kesempatan besar untuk bertemu. Jadi terutama kepada adik-adik siswa SMA Kayu Agung, jadi memang kami sangat mementingkan supaya kalian bisa mengenali dengan lebih baik apa itu Poltek Pos, ada apa saja, dan juga STIMLog, ada apa saja, supaya kalian bisa dengan tenang menentukan apa yang kalian inginkan, terutama yang sesuai dengan passion dan keinginan kalian, agar kalian semangat belajar nanti sebelum bergabung di kampus ya. Baik, sedikit tentang STIMLog ya. Jadi STIMLog ini memang kami berdiri singkatannya dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Ini merupakan sekolah pertama di Indonesia ya, yang memang untuk akademik ya S1 fokus pada bidang logistik dan supply chain management, rantai pasok ya.
Ini didirikan pada tanggal 22 Juli 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejauh ini Stimlok memiliki 2 program studi, yaitu manajemen logistik dan manajemen transportasi. Jadi ini memang jenjangnya adalah strata 1, S1. Ya, next, tolong. Nah, jadi untuk kedua program studi ini memang sudah terakreditasi B, ya, kedua-duanya, dan institusinya pun sudah terakreditasi B. Jadi memang kalau untuk di manajemen logistik, ya, itu apa yang dikerjakan itu merencanakan, mengimplementasikan, mengendalikan, mengintegrasikan aktivitas-aktivitas penanganan pemindahan barang, material, dan memperbaiki secara terus-menerus sistem logistik dan supply chain-nya. Jadi kalau adik-adik lihat ada ingin mengirim misalkan minyak goreng misalkan ya dari pabrik minyak goreng, nah itu bagaimana cara mengaturnya mulai dari mendapatkan materialnya sampai nanti membagikan ke konsumen, itu bagian logistik ya. Kemudian dari sisi kompetensi lulusan, ini bisa bekerja di konsultan, di material management, ekspor-impor, untuk analisis rantai pasoknya, ya, pergudangan, perdagangan, kepabeanan, juga untuk customer relationship-nya. Sedangkan untuk manajemen transportasi, ini lebih ke arah merencanakan, mengatur, dan mengkoordinasikan operasi, serta administrasi kegiatan pengiriman barang, melalui moda transportasi darat, udara, laut dengan efektif atau efisien. Baik untuk kegiatan misalkan di dalam negeri ataupun nanti kalau ada proses impor ataupun mengekspor. Itu nanti bagaimana cara mendistribusikannya, transportasinya harus seperti apa. Ya. Di sini kompetensi lulusannya adalah port logistic management, modeling transportation, container management, freight forwarding, ya, dangerous good, itu juga kalau kita sudah mengimpor atau mengekspor barang-barang tertentu, itu harus jelas prosedurnya ya. Kemudian dari sisi bisnis transportasinya juga. Ya, silakan. Nah, di Stimlok ini selain 2 prodi, adik-adik juga nanti akan lihat ada beberapa kegiatan kemahasiswaan. Sejauh ini kita punya hampir sekitar 21 kalau tidak salah ya sejauh ini. Mungkin ini belum terlalu lengkap ya. Ada seni Sunda, ada seni musik, ada lagi padus, paduan suara, tenis, basket, KSR, volleyball, handball, dan seterusnya nih ya, semuanya. Kemudian juga dari sisi rohis ya, untuk yang ini apa, Al-Ikhwa. Kemudian English Club juga ada juga untuk yang protokoler. Silakan. Nah, diharapkan nanti tentunya kami berharap selain kalian kuliah, juga kalian sibuk dengan kegiatan-kegiatan ya. Kemudian ini kegiatan-kegiatan di kampus ya, dan bagaimana kegiatan penyaluran lulusan. Ini ada kegiatan Battle of Campus. Kemudian kalau di mahasiswa tingkat akhir, itu biasanya sebelum nanti ada proses rekrutmen, itu selain memang perusahaannya suka datang ke kampus untuk open recruitment, kita juga ada persiapan-persiapan supaya para alumni, para mahasiswa yang sudah lulus lebih siap dalam menghadapi wawancara. Ya. Ini kegiatan Mapres ya, mahasiswa berprestasi, ini kampus hiring, supply chain, ini beberapa dari Puninar, juga dari pos logistik. Jadi sejauh ini Stimlok sudah meluluskan sekitar 200 alumni ya, dan udah 3 kali wisuda karena kami baru mulai di tahun 2013, dan beberapa masuk ke BUMN. Silakan. Next. Ya, ini Stimlok bergabung juga dalam Stimlok dan Poltekpos ya, keduanya bergabung dalam Aperti BUMN ya. Aperti itu aliansi perguruan tinggi berbasis BUMN. Jadi sejauh ini sudah ada 8 yang bergabung, dan diharapkan itu akan lebih
menguatkan lagi dari sisi dan mungkin nanti untuk magang, untuk bekerja ya. Dan ini adalah mitra-mitra yang bekerja dengan Stimlog, ada Kamajaya Logistik, ada ASDP, Angkutan Sungai, Danau dan apa ini? Sebentar. Ya, ini lebih ke arah untuk penyeberangan ya. Kemudian dengan Citose, dengan berbagai perusahaan, RPX, ini juga perusahaan logistik, dengan Pos Indonesia tentunya, itu adalah kami di bawah naungan Pos Indonesia, ya. Juga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, Forum Human Capital, karena bagaimanapun sekarang kan dengan adanya ketentuan baru, anak-anak harus magang, bersertifikat, belum lagi nanti kampus merdeka, banyak hal-hal yang harus kita jalin kerjasamanya. Next. Ya, ini yang tadi tentang Aperti ya. Selain dengan di Indonesia-nya, kita bergabung dengan 8 perguruan tinggi berbasis BUMN, kita juga bergabung dengan perguruan di luar negeri. Ya, di Malaysia ada 4, itu adalah Multimedia University, ada Petronas, kemudian ada Uniten, ya, ada Universitas Kuala Lumpur, ya itu adalah mitra-mitra kami di Malaysia. Kalau di Singapura kita punya Republic Polytech dengan Singapore Polytech. Kemudian kita pun punya kerjasama dengan QNE Logistik, ya itu foundation yang memang khusus untuk logistik, ya. Kita banyak kerjasama dengan QNE Logistik, jadi diharapkan itu akan memudahkan dari sisi perbaikan di Stimlog, dan terutama buat mahasiswa juga kita berusaha untuk bisa mengirimkan, ya, ada student exchange ke luar negeri. Silakan. Ya, ini beberapa testimoni dari alumni kami. Dia adalah Pandu Aji, dia kerja di ini di Sipindo Teknologi Logistik, ya. Jadi dia langsung, bahkan dia sudah bekerja sebelum lulus kalau nggak salah nih, Pandu Aji, ya. Silakan. Ya, itu sedikit ya tentang jabaran tentang Stimlog. Kemudian tadi juga tentang sertifikasi, kami juga melengkapi kalian dengan SAP, juga dengan buat ekspor impor, sehingga nanti beberapa detail bisa ditanyakan langsung ya. Di sini ada bergabung juga Kaprodi dari manajemen logistik, yaitu Pak Suntoro, dan juga dari manajemen transportasi Pak Pradana. Mungkin sekian dulu dari Stimlog, supaya nanti lebih banyak lagi sesi tanya jawabnya. Silakan, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Rahmawati Wangsa Putra atas pemaparan sambutannya. Untuk selanjutnya, mungkin langsung saja ke pemaparan materi dari para narasumber. Untuk pemateri pertama, mungkin langsung ke Bapak Santoso, Deputi Markom. Pak Indra dulu, Bu. Oh, Pak Indra dulu. Pak Indra dulu, nanti saya langsung di PMP-nya aja. Ya, siap. Pemateri pertama, Bapak Indra Firmansyah, selaku Humas dan Ketua Humas dan Rekmen Politeknik Pos Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Baik, sebentar ya. Saya ini dulu. Pak Indra dari saya. Oke, dari Bapak aja, Pak ya. Baik, Pak. Saya itu, Pak. Oke, silakan Pak Indra. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur Potekpos, Pak Agus dan jajarannya, juga Bu Rahma dan jajarannya, Pak Santoso sebagai Markom, ya, terus juga para Kaprodi. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi di sini saya tadi akan sedikit menjelaskan sebetulnya
karena secara umum tadi sudah diceritakan atau dijelaskan sama Pak Direktur sebetulnya untuk Politeknik POS ini. Jadi kalau bicara Politeknik POS, ya itu bagian dari Yayasan Pendidikan Bakti POS sebetulnya ya, yang sudah berdiri dari sejak 2001. Jadi Politeknik POS ini sebetulnya sudah cukup lama ya kalau kita bicara tentang pendidikan vokasi, di mana telah sekian banyak meluluskan atau mewisudakan alumni-alumni yang sejauh ini menurut kami dari Politeknik POS sudah banyak memberikan kontribusi terhadap perusahaan-perusahaan, terutama di lingkungan PT POS. Selanjutnya mungkin Pak San. Nah, Politeknik POS sendiri sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang berdiri 5 Juli 2001, SK Mendiknas nomor 56 ya, tahun 2001 di bawah naungan Yayasan Bakti POS Indonesia yang didirikan oleh PT POS Indonesia. Jadi secara tidak langsung PT POS ini adalah bagian dari bukan anak perusahaan tapi bagian aktivitas dari PT POS. Di sini keunggulan yang bisa dilihat dari PT POS Politeknik POS sendiri adalah lulusan diterima di POS itu menjadi ikon ya dari tahun ke tahun, bahwa Politeknik POS itu mendapat jatah ya dari PT POS untuk bisa gabung kurang lebih rata-rata di 60 siswa yang terbaik lah. Salah satunya juga memiliki laboratorium logistik ya, yang dalam ini ada sentra teknologi logistik SCM, ESCO dan lain-lain di sana. Terus juga lulusan diberi sertifikat SEP dan lain-lain, memiliki lembaga sertifikasi terakreditasi ya, tersertifikasi ISO. Tadi sudah dijelaskan begitu detail sebetulnya oleh Pak Direktur. Ya, jadi Politeknik POS ini sendiri sudah dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar ya, untuk mengembangkan sumber daya terutama mahasiswa yang kuliah di Politeknik POS itu sendiri. Selanjutnya Pak. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan juga tadi sama Pak Direktur bahwa Politeknik POS ada 5 prodi ya, 5 D3 dan 5 D4. Yang mana rata-rata untuk D3 yang sudah menjadi A adalah manajemen logistik ya. D3 manajemen bisnis, sistem informasi dan informatika akuntansi, akuntansinya B. Begitu juga dengan D4 ya. Rata-rata sudah terakreditasi B. Untuk institusi alhamdulillah kita sudah B. Jadi untuk masalah prasyarat nanti untuk bekerja sebetulnya sudah masuk kualifikasi. Ya, kualifikasi untuk bisa daftar rata-rata sekarang BUMN, PNS atau SN itu sudah rata-rata minimal akreditasinya B. Selanjutnya Pak San. Nah, yang menarik sekarang adalah tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Direktur bahwa di Politeknik POS sudah dikeluarkan atau sudah dimunculkan prodi baru namanya e-commerce logistik ya. Jadi secara detail sudah dijelaskan bahwa ini bagian dari sinergisitas ya antara sistem informasi dengan logistik ya. Jadi e-commerce logistik ini lebih banyak bicara tentang mungkin nanti transaksi digital. Umumnya seperti itu. Nanti detail bisa ditanyakan kepada Pak Prodi untuk lebih jelasnya. Selanjutnya Pak San. Nah, kerjasama yang dilakukan juga ya dalam hal ini terutama terhadap PT POS dan anak perusahaannya, juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan ya yang dalam hal ini mempunyai relevansi dengan kegiatan atau pembelajaran yang ada di Politeknik POS. Kita ada POS logistik, ada DHL ya dan lain sebagainya yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Direktur. Selanjutnya Pak. Nah, termasuk juga Aperti ya, aliansi, dan yang menariknya Politeknik POS sendiri kasih Aperti yang terbaru ya Pak San ya. Ya, bahwa nanti betul. Bisa nanti di follow up di web ya seperti apa kualifikasi dan nanti mungkin Pak San bisa menjelaskan secara utuh. Ya, selanjutnya Pak.
Nah, ini buat program selain dari pembimbingan, kita juga di Poltekpos ada program internship ya, program magang dengan FHCI, dengan PT Pos, dan program rekrutmen dengan jalur-jalur intake ya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Poltekpos. Beasiswa juga sebetulnya banyak di sini, ada Aperti, BPPA, Bawaku dari Yayasan, PT Pos, dan beasiswa dari BNI. Jadi sebetulnya untuk potensi-potensi beasiswa mungkin nanti bisa dikembangkan dan akan bertambah terus. Terus Pasan? Nah, ini salah satu perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Poltekpos ya dalam hal internship, magang, dan rekrutmen. Jadi sebetulnya Poltekpos ini nanti memberikan alumni-alumninya potensi-potensi untuk bisa mengembangkan selain di instansi pemerintahan, BUMN, juga pihak-pihak swasta yang sebetulnya bisa digali dan dikaji ketika pembelajaran di kampus. Seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah, selain itu juga mahasiswa di Poltekpos juga tidak hanya bicara secara akademik, tapi dikembangkan juga kepada potensial terhadap kapasitas kompetensi yang misalkan salah satunya lomba IT ya, lomba cerdas cermat, lomba olahraga, ada taekwondo di sini, ada tenis meja, ada lomba-lomba tentang mahasiswa kreativitas, dan di Poltekpos sendiri diberikan peluang atau membuka silakan mahasiswa untuk bisa berprestasi sebetulnya. Dan itu juga jadi bahan untuk pertimbangan untuk dapat beasiswa. Nah, lulusannya sendiri sebetulnya seperti tadi dikatakan, ada yang di BUMN, BUMD, ya, ada di PT Pos, Pos Logistik, PNS, dan perusahaan swasta bertaraf nasional dan internasional. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk bisa ikutan peluang-peluang terhadap pembukaan pekerjaannya. Selanjutnya, Pak. Nah, ini salah satu seremonial, salah satu dari alumni ya, yang sekarang sudah sedang ambil S3 di Inggris. Nah, ini salah satu bentuk bahwa pada akhirnya alumni kita itu tidak hanya bekerja di perusahaan, juga punya kapasitas untuk mengembangkan diri secara institusinya. Bisa jadi dosen mungkin ke depannya, bisa jadi praktisi profesional, dan lain-lain. Ini salah satunya Hijrah Saputra yang sekarang jadi salah satu mahasiswa student of University of Hull di Inggris, sedang studi S3. Ini juga selanjutnya ada dari Ika Citra, di mana dia di bagian kepabeanan ya, ahli ke pelabuhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi sebetulnya banyak para alumni-alumni kita sebetulnya tidak bisa dijelaskan di sini yang sebetulnya membuat prestasi yang cukup signifikan. Ya. Kalau dikumpulkan, misalkan kita terjadi reuni seperti itu, alhamdulillah itu sudah lebih baik. Nah, ini jadwal pendaftaran ya. Mulai dari jalur beasiswa ya, ada jalur rapot, dan jalur reguler. Di sini waktunya sudah ditentukan ya untuk jalur beasiswa dari 5 November 2009 sampai 5 Desember. Ada jalur rapor tanpa tes dari Oktober 2009 sampai Februari 2020, Februari 20 sampai Maret ya. Nah, jalur reguler atau tes online ini juga ada gelombang 1, 2, dan 3 ya. Itu dari 2 Januari sampai dengan 12 Juni. Nah, ini jalur beasiswa dari Aperti BUMN juga. Nanti tinggal ikut aja alurnya di sana ya. Jadi sebetulnya nanti tinggal ngitukin schedule dan protokolnya. Mahasiswa nanti bisa mengikuti apa yang ada di kegiatan di Politeknik Pos. Ada lagi Pasan? Cukup, Pak. Oke. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih detail, nanti bisa ditanyakan seperti apa sih kelebihan tiap prodi, nanti bisa diskusi dengan para kaprodi yang alhamdulillah sudah join ya, supaya nanti para kaprodi bisa memberikan apa sih keuntungan atau keutamaan atau diferensiasi dari setiap prodi tersebut. Mungkin itu saja Pasan yang bisa saya sampaikan secara umum. Nanti Pasan juga misalkan bisa melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra Firmansyah atas waktunya. Untuk selanjutnya mungkin kepada Bapak Santoso untuk pemaparan materi selengkapnya tentang penerimaan mahasiswa baru mungkin. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haryani dari Seman 3 Kayu Agung, yang terhormat Pak Agus Purnomo selaku Direktur Politeknik Pos Indonesia, dan Ibu Rahma selaku Ketua Stimlog, dan mungkin ada beberapa Bapak Wakil Direktur dan Wakil Ketua Stimlog, kemudian para Kaprodi, dan mungkin adik-adik dari siswa SMA 3 Kayu Agung. Baik, hari ini mungkin saya ketemu dengan adik-adik melalui chatting gitu ya, atau daring gitu. Yang dulunya saya suka ke Kayu Agung, ketemu Bu Haryani gitu ya. Kita bisa tatap muka di sana, bisa cerita tentang kampus, tetapi hari ini dibatasi dengan kondisi karena keadaan COVID-19 ini. Kemudian ya, tapi alhamdulillah pertemuan ini tidak menjadi COVID-19 itu tidak menjadi kendala untuk kita bertemu. Saya akan sedikit memaparkan terkait dengan PMB. Kalau yang tadi terkait dengan Politeknik Pos Indonesia sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Direktur. Kemudian dari Stimlog juga sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua, Bu Rahma. Jadi saya langsung fokus aja, tidak mengulang penjelasan yang tadi, takutnya bosen gitu Bapak ya. Baik, saya akan langsung terkait dengan jadwal pendaftaran. Jadwal pendaftaran itu ada beberapa jalur yang bisa diikuti, yaitu adalah jalur beasiswa. Kalau kemarin itu ada jalur beasiswa batch 1 dan batch 2, tapi sudah ditutup. Nah, sekarang dibuka lagi jalur beasiswa, tetapi melalui Aperti, jalur Aperti. P-nya kebanyakan ini, P-nya harusnya 1. Kemudian ada jalur rapor, yaitu tanpa tes ini ya, dari mulai gelombang 1 sudah dijalankan, itu sekarang ada gelombang 2, tapi sudah selesai juga gitu ya. Kemudian yang masih kita buka adalah jalur reguler atau tes melalui online, karena kondisinya memang seperti saat ini. Kita menggunakan testingnya, yaitu menggunakan testing online. Itu gelombang 1 itu udah dimulai dari pendaftarannya dari 2 Januari 2020 sampai 10 Maret. Gelombang 2 11 Maret sampai 11 Juni, artinya ini masih dibuka. Kemudian gelombang 3 nanti di 12 Juni sampai 13 Agustus. Kemudian untuk jalur undangan, jalur undangan itu masih dibuka juga, itu mulai nanti sampai tanggal 13 Agustus. Kemudian ada juga jalur mandiri. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sebenarnya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya itu sudah saya share juga, ada di web juga, kemudian ada di brosur-brosur sudah saya share, baik brosur secara fisik maupun brosur secara yang saya share melalui media sosial. Ini maaf, untuk jalur beasiswa Aperti itu ini jalurnya, ini ada jalur reguler, ini salah tulis malah, maaf. Ini harusnya jalur reguler. Jadi ada beberapa syarat di sini yang harus dilakukan anak-anak atau siswa-siswa SMA atau SMK atau MA itu dari tahun 2017, 2018, 2019 sampai tahun lulusan 2020. Itu untuk semua jurusan. Kemudian pendaftaran itu tadi udah saya sebutkan. Jadi untuk pendaftarnya itu bisa menggunakan online, yaitu menggunakan web http://pmb.poltekpos.ac.id. Ini untuk Politeknik Pos Indonesia. Kemudian yang diujikan adalah matematika, kemudian dan bahasa Inggris.
Kemudian di sini ada pendaftaran. Pendaftaran itu besaran itu 300.000. Kemudian bisa disetorkan ke nomor rekening 0028676942. Jadi ini pendaftaran ini juga bisa diupload pada saat adik-adik akan melakukan pendaftaran secara online. Kemudian program studi yang bisa dipilih adalah untuk Politeknik Pos Indonesia, seperti yang ini, dan ini adalah untuk panduan terkait dengan biaya kuliah nantinya, yaitu besaran DPP dan biaya kuliah per semester. Mungkin saya jelaskan, biaya DPP ini dibayar hanya sekali saja, satu kali dalam pada semester 1. Kemudian biaya semester ini, besaran biaya tiap semester itu flat, tidak naik lagi. Jadi sampai nanti ini tidak akan berubah itu untuk besaran biaya setiap semesternya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa rincian biaya ini untuk DPP ini dan semester ini ada rincian biaya yang sudah masuk di dalam semua biaya kuliah, yaitu biaya akademik termasuk SPP, PKL, kemudian praktikum, internship, kemudian tugas besar, proyek 1 dan proyek 2, tugas akhir, kunjungan industri 1 kali di Bandung dan 1 kali di Jabodetabek, biaya 1 pelatihan, 1 sertifikasi dari BNSP, yang kemudian untuk D4, kemudian biaya uji sertifikasi SAP, biaya asuransi kecelakaan mahasiswa, biaya KTM, LKM, UKM, biaya karakter building, biaya jaket alma mater ini udah termasuk include di dalamnya. Jadi ini besaran biaya ini sudah termasuk semuanya di cover dalam perkuliahan ini. Kemudian tadi saya ingatkan lagi untuk pendaftaran yaitu mulai 11 Maret untuk gelombang 2 sampai 11 Juni 2020. Kemudian untuk tes online nanti 13 Juni 2020. Kemudian ini nanti waktunya akan di-share, kemudian termasuk link soalnya juga akan di-share pada tanggal 13 Juni. Kemudian pengumuman seleksi yaitu tanggal 15 Juni 2020. Kemudian untuk melakukan daftar ulang 15 Juni sampai tanggal 15 Agustus. Jadi ini ada waktu kira-kira 2 bulan lebih gitu ya. 2 bulan atau 3 bulan. 3 bulan. Kemudian gelombang 3 nanti masih ada kesempatan yaitu 12 Juni sampai 13 Agustus 2020. Kemudian untuk tes ujian online tanggal 15 Agustus 2020. Kemudian pengumuman seleksi tanggal 18 Agustus 2020. Kemudian untuk daftar ulang tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 01 September 2020. Untuk pembayaran daftar ulang sama menggunakan nomor rekening dari Bank BNI dengan nomor rekening 0028676942. Kemudian ini jalur raport sebenarnya udah selesai, kemudian saya skip. Nah, kemudian jalur Aperti BUMN. Ini adalah dibuka tanggal kemarin, yaitu tanggal 14 Mei 2020. Itu adalah untuk pembukaannya kemarin, 14 Mei. Kemudian di sini ada jadwal, yaitu 14 Mei untuk launching dan pendaftaran. Kemudian batas pendaftaran agak singkat sekali ini, jadi sampai 1 Juli 2020 batas pendaftaran. Kemudian seleksi administratif itu tanggal 1 sampai 15 Juli. Kemudian tanggal 16 sampai 18 Juli adalah pengumuman seleksi administratif. Kemudian 19 sampai 21 Juli ada seleksi wawancara, jadi nanti ada sesi wawancaranya. Kemudian tanggal 22 Juli adalah pengumuman untuk mungkin yang lolos gitu ya. Mungkin istilahnya pemenang atau yang lolos. Kemudian syarat-syaratnya adalah lulusan SMA, SMK, MA tahun 2019 dan 2020. Jadi paling cepat itu tanggal 2019 dan 2020. Jadi tahun 2018 ke belakang itu udah nggak bisa.
Kemudian untuk pendaftaran dilakukan secara online dengan memilih jalur rapor. Tapi di situ ada sebentar saya koreksi. Jalur beasiswa udah ada. Jadi di sini ada panduannya, nanti saya ganti ini, adalah jalur beasiswa. Nanti yaitu menggunakan pmb.poltekpos.ac.id. Kemudian di situ diminta untuk upload scan rapor matematika dan bahasa Inggris semester 1 sampai dengan 5 dengan rata-rata yaitu adalah nilainya 80. Jadi rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Memiliki urutan ranking paralel setelah 10 besar disertakan surat keterangan resmi dari sekolah. Kemudian pernah mendaftar di SNMPTN. Kemudian upload pas foto terbaru. Formatnya boleh PNG, boleh JPG maksimal 2 MB. Kemudian upload scan rekomendasi dari guru BK atau sekolah, upload scan sertifikat prestasi jika ada, kemudian mengirimkan formulir pengajuan beasiswa ke nomor yang ini 0813 3818 14655. Nah, untuk formulir beasiswa ini bisa di-download atau nanti kalau memang kesulitan bisa saya share melalui handphone saya. Kemudian ketentuan beasiswa. Beasiswa didapat berupa pembebasan 100% biaya pembayaran pendaftaran DPP dan SPP. Kemudian bagi yang sudah lulus, dinyatakan lulus seleksi beasiswa, diwajibkan melakukan proses daftar ulang, yaitu sesuai dengan jadwal. Kemudian peserta boleh memilih salah satu program studi antara Poltekpos atau Stimla. Kemudian alurnya ini bisa dilihat nanti di web juga sudah disiapkan. Kemudian nanti kalau memang kurang jelas bisa saya share. Kemudian kalau jalur undangan ini ketentuannya adalah ada beberapa persyaratan, yaitu ada surat undangan. Surat undangan itu harus sudah didapat terlebih dahulu. Kemudian surat undangan itu bisa didapat kalau memang ada data-data yang diberikan dari sekolah terkait dengan prestasi dari anak-anak, yaitu raport, kemudian alamat email, alamat rumah, kemudian paling tidak ada data diri dari orang tuanya. Kemudian pendaftaran bisa dilakukan tanggal 2 April sampai dengan tanggal 13 Juli 2020. Kemudian pengumuman seleksi yaitu tanggal 2 April sampai dengan tanggal 30 Juli 2020. Kemudian daftar ulang tanggal 2 April sampai tanggal 30 Juli 2020. Mungkin ini agak terkesan aneh gitu jadwalnya seperti ini. Ya. Karena begitu surat undangan udah kami berikan, kemudian saya kirim, kemudian diterima oleh siswa, makanya langsung hari itu juga bisa langsung mendaftarkan dan daftar ulang. Jadi ini begitu menerima surat undangan bisa langsung melakukan daftar ulang. Kemudian syarat-syarat, siswa atau siswi yang mendapat surat undangan resmi yang dikirim oleh panitia PMB Poltekpos melalui kantor pos atau via email resmi. Kemudian pendaftaran secara online melalui http://pmb.poltekpos.ac.id. Kemudian upload scan surat undangan yang sudah diberikan oleh panitia PMB Poltekpos dalam format PDF maksimal 2 MB. Kemudian upload scan foto terbaru dalam format JPG atau PNG maksimal 1 MB. Kemudian membayar pendaftaran yaitu sebesar 300.000 disetor ke rekening 0028676942. Kemudian ini adalah pilihan program studi dan rincian biaya perkuliahan. Jadi ada DPP dan SPP-nya. Kemudian biaya itu sudah termasuk di dalam rincian biaya ini, sudah termasuk dalam biaya yang tercover di dalam biaya semester. Kemudian ada jalur mandiri nanti akan saya share juga. Kemudian terkait dengan
Stimlog, pada prinsipnya Poltekpos dan Stimlog adalah sama jadwalnya untuk perkuliahan, untuk pendaftarannya, yaitu sama-sama dengan Poltekpos, yaitu ada jalur beasiswa Aperti, ada jalur rapot, ada reguler, ada jalur undangan, dan jalur mandiri. Ini sama terkait dengan jadwal, kemudian semuanya sama persis, persyaratan juga sama, ketentuan beasiswa juga sama. Hanya yang membedakan di sini adalah pada saat membuka data atau mau melakukan isi biodata melalui online, yaitu yang dipergunakan adalah website, yaitu dengan alamat http://pmb.stimlog.ac.id. Kemudian terkait dengan hal-hal yang lain, termasuk jalur-jalurnya antara Poltekpos dan Stimlog adalah sama, persyaratan juga sama, kode rekening juga untuk pembayaran juga sama. Mungkin saya akan percepat juga, ini adalah Stimlog. Kemudian untuk jalur reguler yaitu sama persis juga, sama dengan Poltekpos tadi, yaitu mulai tanggal 11 Maret sampai tanggal 11 Juni untuk gelombang 1, gelombang 2, kemudian tanggal 12 Juni sampai 13 Agustus untuk gelombang 3. Kemudian persyaratan juga sama, yaitu untuk syarat-syarat pendaftaran, yaitu melalui pmb.stimlog.ac.id untuk lulusan SMA, SMK, MA tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kemudian untuk biaya, yaitu untuk ditransfer baik pendaftaran maupun biaya daftar ulang, yaitu biaya besaran SPP ini dan DPP ke nomor rekening 0028676982. Sama juga dengan antara Poltekpos dan Stimlog terkait dengan jalur undangan, sama persis, yaitu syaratnya adalah siswa-siswi mendapat surat undangan resmi yang dikirim oleh panitia PMB, Poltekpos maupun Stimlog. Kemudian pendaftaran secara online, yaitu melalui pmb.stimlog.ac.id. Kemudian upload scan surat undangan yang diberikan oleh panitia PMB Poltekpos dalam bentuk format PDF maupun dalam ukuran maksimal adalah 2 MB. Kemudian upload soft copy pas foto terbaru dalam bentuk format JPG atau PNG maksimal 1 MB. Kemudian biaya pendaftaran dan biaya daftar ulang bisa dikirimkan melalui Bank BNI nomor rekening 0028676942. Kemudian apabila nanti ada kendala-kendala pada saat melakukan pendaftaran online, boleh adik-adik atau ibu guru bisa menghubungi kami, yaitu ke 0813 11 11 0194 atau menggunakan email yaitu pmb.poltekpos.ac.id atau pmb@stimlog.ac.id. Ini adalah untuk info. Kemudian alamat kami ada di Jalan Sari Asih nomor 54 di Sarjati. Kemudian kalau Ibu Haryani bisa langsung kontak mungkin nanti pada saya kalau ada masalah pada siswa-siswi Ibu terkait dengan pendaftaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait jadwal dan pendaftaran mahasiswa baru untuk Politeknik Pos dan Stimlog tahun 2020-2021. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Santoso atas pemaparan materinya mengenai penerimaan mahasiswa baru, jadwal maupun yang lainnya. Baik, untuk acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Silakan untuk siswa dan siswi SMA 3 Kayu Agung Palembang beserta Ibu Guru dan Bapak Guru. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan di kolom chat di grup yang di bawah. Apabila ada pertanyaan, silakan.
Silakan Ibu. Mungkin kepada Ibu Haryani, apabila ada yang ditanyakan, silakan. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini, menarik ya Pak. Jadi terus terang saja, kenapa kita mau diajak berkomunikasi ini, karena dari Pak Santoso sudah sangat menggiurkan infonya yang kemarin di-sharing ke saya mengenai yang terutama masalah FRT yang BUM tadi Pak, BUMN ya. Terkait dengan beasiswa yang sudah Bapak jelaskan ya, nggak munafik ya Pak, anak-anak lebih tertarik kayak gitu yang berhubungan yang namanya beasiswa gitu. Lagi ya status yang kayak gini yang jelas sangat membantu buat anak-anak. Jadi dari 60 anak masuk grup kami yang minatnya ke Poltekpos, terutama masalah beasiswa yang Bapak jelaskan kemarin. Jadi anak tertarik kayak gitu, Bu, gimana kalau kita ngadain live aja sama Pak Santoso, terserah dalam bentuk apapun kayak gitu kan, yang penting anak-anak kepengen bertanya kayak gitu, yang perihal lebih lanjut masalah beasiswa. Jadi pikiran anak gini Pak Santoso, pikiran anak kalau sudah dengar kata APRT, BUMN, pikiran mereka jelas kerjasamanya berarti antara Poltekpos dengan BUMN, itu daya serap anak untuk pertama kalinya. Saya hanya mengiyakan untuk info lebih lanjut. Saya pikir ya lebih baik saya tanya sama Pak Santoso. Gini nak, bilang sama anak-anak, memang di situ tertera full beasiswanya untuk masalah APRT tadi, beasiswa APRT BUMN. Tapi banyak syarat biasanya kayak gitu. Banyak syarat dan beberapa hal yang harus kita penuhi, terutama yang Pak Santoso jelaskan kemarin masalah IPK-nya ya Pak ya, harus 3,55 ke atas dan tidak boleh turun. Kalaupun turun apa solusinya, gimana baiknya nanti ke depannya kayak gitu. Terus anak-anak mikirnya Pak, satu lagi ini sebagai orang awam anak siswa kita ini, Poltekpos ya taunya kerjanya di pos kayak gitu, harus saya katakan seperti itu ya Pak, awal mulanya untuk anak yang masih berada di kelas 2 semester ganjil. Tapi sejalan dengan informasi yang didapatkan dari kita guru BK di sekolah, akhirnya mereka sedikit paham kayak gitu, sedikit paham, oh ternyata nggak hanya seperti itu awal mulanya. Terus terang kita yang memang dari daerah Pak, jurusan yang mereka tahu ya hanya sedikit yang mereka paham, apalagi terutama orang tua ya Pak ya. Orang tua taunya menginginkan anaknya dokter kayak gitu ya Pak ya, misalnya apalagi nih polisi kayak gitu. Anak-anak yang di daerah kami seperti ini. Jadi sejalan kita kasih tahu info dari Pak Santoso yang sering Pak Santoso searching ke saya berikan ke info ke anak-anak, sedikit paham mereka kayak gitu. Cuma menyampaikan ke orang tua ini agak sedikit sulit Pak bagi kami guru BK untuk mengatakan sebenarnya Poltekpos ini loh peluangnya, ini loh ke anak-anak. Anak-anak paham kayak gitu, anak-anak paham, tapi menyampaikan ke orang tua lagi ini yang agak menyulitkan mereka. Sempat bertemu ke orang tuanya untuk secara ketemu secara langsung ya untuk di aula kita di SMA 3. Tapi karena kendala masalah COVID ini jadi nggak bisa ketemu. Jadi anak-anak gini bilangnya, 60 orang ini kepengennya orang tua itu disampaikan ke mereka masing-masing. Jadi anak minat, orang tua nggak minat ya percuma ya Pak ya, karena biayanya dari orang tua kayak gitu. Kemudian kendala terus terang harus saya sampaikan, untuk biaya pendidikan di Poltekpos menurut anak agak terlalu tinggi Bapak, harus saya sampaikan seperti itu ya Pak ya. Terus terang saja ini pikiran kita di sekolah kayak gitu. Saya mencoba menjelaskan ke anak ya memang biaya seperti itu, tapi yang akan kamu dapatkan seperti ini. Beberapa guru yang anaknya udah ada di Poltekpos di sekolah, dari sekolah kita sering bilang, oh anak saya belum tamat dari Poltekpos sudah ada yang mau narik kerja ke sini. Yaitu untuk beberapa orang guru ataupun orang tua yang sudah paham.
Tapi bagi orang tua yang kami ini, mungkin Ibu Mania lebih tahu ya daerah kita yang seperti apa, pelosoknya seperti itu. Ya Bu, Ya ya masih nggak maklum, ngeh maklum kayak gitu banget. Pak. Iya. Jadi maunya saya apa namanya info itu diserap anak itu dengan baik, masuk ke telinga mereka, bisa menyampaikan ke orang tua, minatnya mereka itu tersalurkan kayak gitu. Anak-anak terus terang anak-anak kita sekarang udah modern kok Pak, nggak hanya kepengen PNS kayak gitu Iya, ya. iya, iya. Sekarang sudah ngerti, oh ternyata selain PNS yang bisa buat kaya itu nggak itu aja kayak gitu. Jadi Iya. iya, itu pikiran awam mereka selaku siswa kayak gitu Pak. Jadi dengan adanya Bapak searching masalah Aperti BUMN kemarin, ketertarikan anak itu meningkat kayak gitu Pak. Ya, terus terang saja yang beasiswanya itu yang buat greget anak-anak. Anak-anak kalau untuk secara bersaing secara prestasi, saya rasa cukup mampu Pak kalau untuk bersaing secara nasional anak-anak karena mereka sifatnya terus terang saya katakan karena unggulan ya Pak. Jadi kita saringnya siswa itu yang benar-benar berprestasi kayak gitu dari SMP. Jadi kalau saya harus menyarankan memberikan nama-nama ke Pak Santoso itu udah saya seleksi dengan baik. Tapi ya lagi-lagi anak ketertarikannya ke yang gimana caranya beasiswa kayak gitu aja pikiran anak-anak Pak. Jadi mohon informasinya Pak, mungkin seperti itu saja dulu Pak sementara. Baik, terima kasih Bu Haryani. Jadi terkait dengan beasiswa yang dari Aperti itu memang beasiswa penuh Bu. Tetapi memang tadi Ibu sampaikan juga memang ada beberapa persyaratan gitu ya. Ya nanti diantaranya adalah seleksi secara administratif, kemudian nanti akan kita umumkan dulu seleksi secara administratif, kemudian pada saat diumumkan nanti juga akan semacam wawancara, ada seleksi wawancara. Nah mungkin di wawancara ini juga akan diperjelas terkait dengan persyaratan yang ada Bu. Kemudian tadi terkait dengan IPK 3,55. Di semester awal kan mereka sudah dapat beasiswa, Bu ya. Tapi sebaiknya bisa mempertahankan semester kedua untuk mendapatkan beasiswa berikutnya. Tetapi ini kan tidak saklek langsung di-cut kan gitu ya. Artinya kenapa dilihat dulu permasalahannya. Kenapa bisa turun misalkan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin harus didampingi atau mungkin ada nilai-nilai yang memang harus bisa diperbaiki dan mungkin ada semacam diskusi tidak langsung dapat nilai rendah kemudian diputuskan ini tidak dapat. Tapi ini kan nanti dilihat dulu kalau memang masih bisa misalkan ada ya kita cari solusinya biar beasiswa bisa terus dapat. Nah, seperti apa? Karena itu persyaratan nanti 3,55 itu wajib harus paling itu minimal, Bu. Jadi syukur-syukur anak-anak bisa 3,56, 3,57 dan seterusnya gitu. Nah, itu untuk persyaratan. Terkait dengan peluang kerja, tadi Pak Agus Purnomo dan Ibu Rahma juga sudah menjelaskan secara detail. Jadi bukan hanya di pos Indonesia saja. Jadi memang karena ada nama posnya, Politeknik Pos Indonesia, mungkin bagi orang yang awam gitu, wah ini nanti jadi pegawai Pos Indonesia gitu. Nah, padahal tadi udah dicontohkan bisa misalkan jadi polisi, jadi seperti yang ada tadi Ika Citra itu di Kementerian Perhubungan, ahli kepelabuhan, kemudian ada yang bisa studi lanjut di sampai ke Inggris. Itu adalah contoh-contoh alumni kita yang bisa bekerja di luar Pos Indonesia ini. Kemudian penilaian orang awam juga kalau di Pos Indonesia kan dianggapnya menjadi pegawai pengantar surat, padahal bukan. Jadi yang masuk di Pos Indonesia adalah levelnya level struktural nantinya. Jadi itu paling tidak punya jabatan seperti itu karena itu adalah memang di karir untuk paling enggak menjabat struktural di PT Pos Indonesia karena diharapkan dari alumni Poltek Pos dan Sitimlog adalah pemikir-pemikir bagaimana pos itu nanti akan bisa lebih maju lagi. Nah, jadi memang tadi
sudah dengar dari Ibu bahwa anak-anak itu berpikir bukan menjadi PNS aja, Bu ya. Jadi udah bisa mungkin mencari uang yang lebih besar, misalkan di perusahaan-perusahaan logistik atau mungkin perusahaan-perusahaan kurir dan seterusnya. Itu akan bukan hanya di pos menjadi PNS saja, Ibu ya. Jadi ini terkait dengan peluang-peluang, mungkin Pak Agus mungkin yang sudah bekerja sama, mungkin ini referensi dari PD3, mungkin Pak Hilman tuh dari Pak Agus atau Bu Rahma bisa menambahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit nanti Mangga. Terdengar Mbak Rizky suara saya? Ya, terdengar. Terdengar. Gimana Pak? Ya, baik Pak. Tadi menjawab pertanyaan Ibu Haryani dan teman-teman ini ya, siswa-siswi, peluang kerjanya di mana saja begitu. Ya, memang image dari PT POS itu tidak bisa lepas ya dari nama Poltek POS itu. Artinya memang ada yang kerja. Ini di brosur disebutkan ada kurang lebih 60, Bu. 60 itu nanti akan diseleksi untuk bisa bekerja di PT POS. Akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Tentu sekali jabatannya itu biasanya supervisor lah di satu kantor pos itu. Apa Pak Santoso jabatannya manajer atau kepala kantor? Supervisor dulu Pak, supervisor kemudian nanti manajer di tingkat kantor pos Pak. Ya, di tingkat kantor pos itu adalah supervisor Bu. Jadi levelnya di PT POS. Kemudian juga di pos logistik biasanya juga ini kita banyak juga lulusan yang kerja di sini. Namun yang seperti gambar yang di sini Bu Aryani, jadi kan ada gambar-gambar ada yang kerja di Bank BTN, BNI, Mandiri, di Bulog, di Pegadaian juga ada kerja ya. Kalau anak Pak Santoso teh di mana Pak Santoso? Anak Pak Santoso teh di mana? Jasa Marga? Bukan Jasa Marga. Kebetulan di Wijaya Karya Pak. Jadi Wijaya Karya ya. Anak saya itu diterima di semester 7 pada saat proses magang atau internship. Nah, pada saat semester 7 sudah selesai magang itu ditanya bekerja atau mau sekolah lagi. Nah, anak saya kebetulan waktu itu jawab mau bekerja. Dari Wika sendiri langsung ya udah kalau mau bekerja di sini saja. Nah, kemudian ada ikatan semacam kontrak seperti itu, tanda tangan bahwa setelah wisuda harus datang ke Wika. Seperti itu, Pak. Jadi ini bisa diterapkan anak-anak juga nanti. Kebetulan anak saya juga bisa mengambil kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh Wika, adik-adik kelasnya seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya di PT POS, tadi Bu, tapi di berbagai perusahaan. Nanti Bapak Kaprodi nambahkan ya. Ini contoh kalau di perusahaan logistik itu, nih perusahaan dari kurir service itu macam-macam. Ada UPS dan sebagainya, express distribusi, value added warehousing, freight forwarding. Ini pokoknya perusahaan-perusahaan yang bisnis logistik, Bu, bisa kerja di sini, atau di perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur, ini kan ada juga di bank, di sektor perbankan ada yang kerja, telekomunikasi, di insuran, di hospital, di pendidikan, di perusahaan-perusahaan manufaktur banyak yang bekerja juga lulusan dari Poltek POS. Di perusahaan-perusahaan yang otomotif, tekstil, kemudian food, fertilizer, local government dan sebagainya. Nah, untuk melengkapinya saya minta bantuan Ibu dan Bapak Kaprodi, misalkan siapa di sini hadir, Pak Casmadi, mangga Pak Casmadi, silakan Pak Casmadi atau Pak silakan Pak. Pak Casmadi atau Kaprodi yang lain silakan. Ya Pak, sebentar Pak. Atau Pak Suparno silakan, Bu Preti. Assalamualaikum Pak. Halo Pak. Silakan Pak Cas dulu mungkin Pak Cas. Halo, silakan Pak Cas atau Pak. Iya Pak, boleh saya mulai dari boleh, saya. Pak, silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama siswa-siswa dari SMA Negeri 3 Kayu Agung ya.
Mungkin saya hanya melengkapi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agus, Pak Santoso, Pak Indra ya. Jadi salah satu program studi yang ada di Politeknik Pos Indonesia adalah program studi D3 akuntansi ya. Namanya juga akuntansi ya, mungkin ya pasti urusannya dengan hitung-menghitung ya. Tetapi dibandingkan dengan kampus lain, keunggulannya apa sih D3 akuntansi ini ya. Jadi memang kompetensinya, keunggulan kita artinya kalau lulus dari D3 akuntansi tidak hanya berbekal selembar ijazah ya. Jadi nanti akan dilengkapi dengan kompetensi SAP. Kemudian yang wajib jelas brevet pajak A dan B, itu wajib ya Bu ya. Kemudian ada sertifikat auditor ya. Auditor kita kerjasama dengan kantor akuntan publik, nanti mahasiswa akan seminar tentang workshop audit selama 1 minggu. Nah, nanti kompetensinya diasah untuk mengaudit. Kemudian ada sertifikat sebagai teknisi akuntansi dari BNSP ya. Itu kelebihan. Kemudian juga soft skill yang lain, tentunya mahasiswa D3 akuntansi bukan hanya diajarkan materi aja, tapi juga kegiatan ekstrakurikuler yang intinya mendukung kompetensi mereka. Ya. Untuk magang, kami tadi sudah dijelaskan juga kerjasama dengan beberapa industri yang magang, baik di perusahaan forwarder, baik di kantor akuntan publik, baik di perbankan. Lulusan kami juga tidak hanya di pos, tadi sudah jelaskan, ada juga di perbankan, di PT Lesako, perusahaan forwarder, kemudian ada di, tadi anaknya Pak Santoso ada di Wika, akuntansi di Wika juga banyak, ya, perusahaan konstruksi, bahkan Wika itu untuk akuntansi juga dikirim ke Aljazair, mungkin banyak juga yang dikirim ke Aljazair karena Wika punya proyek di Aljazair, nah untuk keuangan itu banyak anak akuntansi yang dikirim ke sana. Ya. Itu kira-kira tambahan dari kami untuk D3 akuntansi. Ya. Terima kasih Pak Cas. Ada yang lain mungkin yang bisa menambahkan kepada yang lain? Silahkan. Bu Erna mungkin mau Bu Erna, silahkan Bu Erna. Bu Preti silakan Bu Preti. Bu Preti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bertemu dalam media seperti ini ya Bapak Ibu semua. Kemudian selamat bergabung juga untuk SMA Negeri 3 Agung ya bagi siswa-siswi dan ada beberapa gurunya. Nah, kalau saya dari Prodi Manajemen Perusahaan D4 ya. Halo? Ya, halo, ya. silakan Bu. Silakan Bu. Ya, yang membedakan dengan yang lain mungkinnya yang saya pengalaman di prodi kami yaitu proses pembelajaran ya untuk siswa-siswa SMA atau SMK. Jadi kalau di vokasi ini di Politeknik Pos Indonesia khususnya ini lebih banyak kepada prakteknya. Jadi 70% atau 60% praktek, kemudian selebihnya teori. 40 atau 30 itu tergantung prodinya. Nah, kalau di manajemen perusahaan di D4 ini kami mengadop 40-60. Jadi 60 praktek, 40%-nya ada teori. Nah, di situ yang membedakan dengan kampus-kampus lain. Artinya kita sudah di-push untuk pembelajarannya lebih kepada praktek dan nanti outputnya diharapkan siswa yang lulusan dari Poltek Pos ini bisa siap kerja gitu ya. Jadi memang sudah dibekali secara secara proses pembelajaran kita lebih banyak kepada praktek. Nah, praktek di sini
tentunya bisa dilengkapi dengan langsung ke perusahaan, yaitu berproses ya, ada yang di internal dulu, kemudian bisa dilanjutkan nanti di perusahaan. Itu proses pembelajaran yang ada di Poltek Pos, khususnya di Prodi D4 Manajemen Perusahaan. Nah, kalau outputnya nanti mau kerja di mana, seperti apa, tadi Pak Direktur kami sudah menjelaskan, ada beberapa mitra perusahaan yang sudah banyak bekerja sama dengan atau menampung lulusan-lulusan dari Poltek Pos ini, khususnya di D4 Manajemen Perusahaan. Ya. Karena di core-nya manajemen perusahaan itu lebih kepada service dan sales, ya, itu perusahaannya bisa di mana saja. Tentunya adik-adik semua atau ibu bapak guru ya, yang namanya layanan, yang namanya atau servis ya, semua perusahaan pasti memerlukan tenaga tersebut. Jadi rasanya kalau pengalaman kami di Prodi untuk mengarahkan anak supaya cepat bekerja, kemudian mencari link perusahaan yang bisa menampung, ya sampai sekarang sih progres kami cukup bagus ya Bapak Ibu atau siswa-siswi SMA Negeri Kayung Agung gitu ya. Jadi pada dasarnya ya kalau yang mau bekerja sebagai karyawan di perusahaan banyak juga. Kemudian ada lagi core dari D4MP ini adalah sebagai interpreter atau kreator. Nah, lulusan kami juga ada yang langsung dia punya usaha sendiri. Nah, mungkin pengalaman usaha sendiri karena kami ada arahan untuk mulai dari proses pembelajarannya, mulai dari istilahnya ada beberapa mata kuliah atau di kurikulum kami itu anak-anak membuat project. Nah, project di sini dari setiap semester itu berurutan gitu ya. Ada project 1, project 2, project 3. Nah, nanti kalau lebih jauh lagi kami akan menerangkan ada di kurikulum. Nah, itu yang membedakan lulusan kami ya, siswa-siswa SMA Negeri Kayung Agung ini gitu ya. Jadi biar dipahami, jadi memang kita sudah di-push mulai dari kurikulum, kemudian proses pembelajarannya, kemudian nanti output-nya mau seperti apa, seperti tadi dijelaskan sama Pak Direktur dengan yang lainnya pada umumnya seperti itu. Jadi nanti akan diterima di mana atau pasarnya di mana, nah kita sudah digiring ke sana gitu seperti itu. Perusahaan akan mencari karyawannya sesuai dengan kebutuhan karyawannya. Nah, mitra-mitra itu juga kami sudah banyak bekerja sama. Mungkin begitu ya bagi siswa-siswa untuk pengalamannya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Baik Ibu. Ya, baik Ibu Preti. Terima kasih atas penyampaian penjelasan dari pertanyaannya. Ini untuk pertanyaan dari siswa dan siswi ada dari Dwi Pertiwi. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Santoso pertanyaannya, apakah Poltek Pos dan Stimulog itu termasuk ikatan dinas, Pak? Karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi atau calon mahasiswa yang bertanya seperti ini. Mangga, silakan Bapak. Baik, terima kasih Kristi. Jadi pada adik-adik, ini terkait dengan status kuliah nanti ya, apakah ikatan dinas atau bagaimana. Kalau dulu mungkin sedikit cerita ya, cerita terkait dengan kampus Politeknik Pos Indonesia. Jadi dulu memang ini adalah kampus yang dipergunakan oleh PT Pos Indonesia, yaitu untuk mendidik lulusan SMA atau SLTA untuk masuk ke Akademi Pos, dulu namanya Akademi Pos. Nah, kemudian berkembangnya waktu, sekolah ini menjadi sekolah untuk umum. Jadi kalau dulu memang ikatan dinas, tetapi untuk perkembangan berikutnya yaitu untuk dipergunakan untuk umum. Jadi sekarang sudah tidak ikatan dinas lagi. Jadi dari perkembangan itu, Pos itu hanya mengambil lulusan dari Poltek Pos maupun Stimlog. Jadi terkait dengan ikatan dinas itu mungkin sekarang Pos sudah tidak ada ikatan dinas lagi dengan yang kuliah di Politeknik Pos Indonesia. Mungkin itu Risti ya. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian dari pertanyaan yang ditanyakan. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini memang banyak sekali yang ditanyakan dari siswa-siswi maupun yang di Instagram maupun
siswa-siswi yang dari SMA 3 Kayu Agung Palembang. Pertanyaannya adalah untuk Poltek Pos itu jenjang D3 dan D4, sedangkan untuk Stimlog jenjang S1. Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya bagaimana, Bapak? Gitu, karena memang banyak sekali yang bertanya perihal itu. Mungkin bisa dijelaskan secara detail oleh Bapak Santoso. Baik, terima kasih Risti. Jadi untuk jenjang D3, D4, nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Agus Purnomo ya, supaya lebih detail lagi. Kemudian Boleh, untuk Bapak. jenjang S1 akan dijelaskan oleh Bu Rahma supaya lebih detail. Terima kasih. Ya, Baik, Pak. ya, mungkin yang pertama Ibu Pak Rahmawati Agus untuk dulu. menjelaskan. Boleh? Oh, baik. Baik. Unmute dulu ya. Oh, boleh Ya. Bu Rahma dulu, silakan Bu Rahma. Bu Oh, baik. Rahmawati dulu, ya. Silakan, Bu. Boleh, Ya, jadi Ya. ini memang sudah dirumuskan nasional ya di kerangka kualifikasi nasional tentang D3, D4, S1 ya. Jadi kalau dilihat memang ada yang jalur profesi, ada yang ke jalur akademik ya. Jadi untuk yang S1 ini memang intinya dia saat membelajar itu dia harus sampai pada kemampuan bisa tidak saja mengerjakan, tapi dia harus bisa menganalisis ya. Jadi kalau kita lihat misalkan logistik ya, jadi ruang kalau di manajemen logistik mahasiswa itu harus tahu bagaimana mengatur ya, bagaimana mengadakan barang, kemudian mengatur jadwalnya, bagaimana mengirimkan sampai bisa sampai ke customer. Nah, untuk level S1 tidak saja dia memahami sistem yang ada, tapi dia harus mampu menganalisis dan memberi perbaikan ya, mampu sampai memberi usulan perbaikannya seperti apa. Jadi tidak stop hanya sampai melakukan apa yang harus dia lakukan ya. Jadi kalau dia masuk kerja dia hanya melakukan sesuai apa yang sudah dirancang, tapi dia juga harus mampu melakukan analisis ini baiknya bagaimana, kurangnya di mana, akankah bisa lebih baik. Nah, itu adalah S1 itu minimal ya. Jadi kalau dari sisi target pekerjaan, biasanya kalau masuk tuh mungkin awalnya supervisor, tapi nanti terus bisa naik sampai ke manajer, bahkan sampai lebih dari manajer. Ya. Dan juga karena dia sifatnya adalah akademik, itu ada unsur menelitinya. Ya. Jadi tidak saja dia menyelesaikan problem-problem kompleks yang ada di lapangan, tapi dia juga bersamaan dengan itu dia mengembangkan dari sisi keilmuannya juga ya, bagaimana memanfaatkan teori-teori yang ada dan menerapkannya ke problem-problem yang ada. Itu untuk S1 ya. Nah, untuk D3 dan D4 mungkin silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Rahma. Sebentar, Nana. Baik, saya tunjukkan kepada anak Sepia ya, yang kebetulan yang bertanya ini namanya Ya, Sepia. Ya, Sepia ya. Baik, Sepia. Saya akan tunjukkan penataan jenis dan strata pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, paling kiri ini kita sebut sebagai jalur akademik, yang seperti Bu Rahma katakan. Jalur akademik maknanya memang ke arah kemampuan pengkajian di bidang akademis, pengkajian keilmuan, gitu ya, untuk bisa dikembangkan jadi penemuan-penemuan lebih lanjut. Nanti setelah lulus S1 nanti bisa ya tentu sekali bisa kerja, melanjutkan magister dan doktor. Kemudian jalur yang kedua kita sebut jalur vokasional. Ini jalur vokasional, vokasi, pendidikan vokasi. Vokasi ini lebih banyak kepada aplikasi untuk dunia kerja. Maknanya lulusan-lulusannya itu harapannya siap kerja. Kalau perbandingan di tingkat sekolah menengah, ada sekolah menengah atas, ada SMK. Nah, sekolah menengah atas itu kebanyakan kan ke arah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara SMK dikaitkan dengan
harapannya bisa langsung bekerja. Kira-kira begitu, mudahnya seperti itu, anak-anak ya, Sepia ya. Jadi kalau yang jalur vokasional itu mulainya ada D1, D2, D3, D4. Nah, lanjut nanti ada profesi, spesialis, subprofesi. Nah, ini nanti dari diploma 4, diploma 4 ini atau sarjana terapan. Jadi kalau kita lihat, sebentar, saya tunjukkan sampai habis dulu. Di sini disebut ada level KKNI, level diploma 4 itu setara dengan sarjana terapan atau S1. Disebut sebagai level KKNI-nya level 6. Kalau diploma 3 itu level KKNI-nya D3. Nah, untuk D1 dan D2 namanya anak-anak ini adalah akademi komunitas. D1, D2 ya, akademi komunitas. Sementara untuk D3 dan D4 ini adalah politeknik. Nah, ada juga yang vokasi. Vokasi itu artinya yang vokasi yang lain maksudnya akademi. Akademi ya, akademi yang lainnya, akademi kebidanan dan sebagainya ada D3 dan D4 juga. Nah, politeknik dan akademi maksud saya ya. Kemudian dari lulusan D4 ini tadi perbedaannya apa dengan S1? Jadi harapannya kalau di politeknik itu lulusannya langsung siap bekerja. Jadi orientasinya bekerja. Nah, apakah bisa melanjutkan? Tentu sekali bisa. Yaitu bisa melanjutkan ke magister terapan. Jadi politeknik juga ada magister terapan. Kalau di sarjana itu magister saja. Tapi di politeknik namanya magister terapan. Dan ada di level yang lebih tinggi. Level 9 itu adalah doktor terapan. Namun juga lulusan politeknik ini bisa juga nyebrang ke magister yang di sana. Yang di level akademik. Jadi umpamanya belum ada magister terapan yang di jalur vokasional, bisa juga lulusan diploma 4 atau sarjana terapan ini untuk sekolah di magister S2. Jadi banyak sekali contohnya yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Pak Santoso adalah Pak Hijrah ya, Pak Indra ya, Pak Indra tadi menunjukkan Pak Hijrah. Pak Hijrah itu dari D4 atau sarjana terapan sekolah lagi ke S3 di Hull di Inggris, kemudian melanjutkan lagi S3. Jalurnya masuk ke jalur doktoral di sebelah sini. Nah, jadi saya jelaskan sekali lagi anak-anak sekalian supaya apa itu namanya tidak lupa perbedaannya di politeknik arahnya untuk disiapkan langsung siap kerja begitu ya anak-anak. Jadi D4 setara dengan S1 yaitu level 6. Penghargaannya di industri, di pegawai negeri sama. D4 sama sarjana. Atau bahasa lainnya diploma 4 ini namanya sarjana terapan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Purnomo dan Ibu Rahmawati Wangsa Putra. Untuk pertanyaannya mungkin ini satu kali pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh Bapak Santoso karena berhubung waktunya pun terbatas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Sepia Ramona. Bapak, untuk jurusan paling banyak yang diminati dan tidak di Politeknik Pos Indonesia itu apa? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Risti. Terima kasih Sepia, Ramona. Jadi di Politeknik Pos Indonesia ini dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik itu ada, tadi udah ditampilkan beberapa jurusan itu ya. Memang jurusan yang kami pilih itu adalah memang jurusan yang memang lagi tren, kemudian memang dalam waktu jangka yang lama sekali itu kebutuhan tenaga kerjanya ada. Jadi lapangan kerjanya ada. Jadi semua kebetulan di Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi ini adalah jurusan yang dipilih adalah merata. Jadi semua yang diminati tergantung ini apa minat ini kebetulan hampir semuanya sama gitu ya. Jadi tidak ada yang paling jenjang paling mana diminati dan mana yang ini, tapi tergantung kesesuaian mana prodi yang akan diikuti gitu ya. Jadi ini semua adalah jurusan-jurusan favorit ya. Mungkin itu terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Santoso atas penyampaian dari pertanyaan mahasiswa yang bernama Sepia. Mungkin dari Bu Guru. Oh, dari Bu Guru. Bu Haryani. Haryani. Ya.
Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sembari mendengarkan kata-kata dari Bapak Ibu yang ada di sini, jadi kita juga sambil chat grup di WA nih, Bapak. Jadi apa namanya di grup kami di WA untuk yang ikut kontak pos ini, apa namanya, mereka bertanya nih sebenarnya Pak, kira-kira nanti kalau apa namanya ada syarat khusus nggak karena kita dari SMA katakanlah yang bersifat unggulan, ada nggak kemungkinan besar untuk dapat diterima masuk Poltek Pos ini dengan mudah, terutama masuk ke jalur beasiswanya seperti itu, Bapak? Apakah dimudahkan atau bagaimana? Karena terus terang saja kalau dari anak-anak ini apa namanya, terutama ini yang ikut Pak, terus terang saja ikut yang benar-benar free, yang belum ikut apa namanya, belum kuliah, belum pasti di mana tempatnya kayak gitu. Jadi ada yang ikut SNPTN Pak ya, tapi tidak diambil karena masih mencari-cari tempat yang memang bagus untuk mereka minati kayak gitu. Nah, di sini terkait Bapak mengatakan bahwa syaratnya itu harus ada SNPTN kayak gitu ya Pak ya, pernah ikut SNPTN. Tapi ini anak Pak, kita bukan masalah SNPTN-nya Pak. Jadi gini, anak yang memang dikatakan berprestasi yang bisa dimasukkan ke jalur SNPTN, andai kata dia tidak berminat untuk SNPTN, maka dia tidak ambil kayak gitu. Yang ditakutkan anak bagi Poltekpos mungkin dalam hal pikiran kami, anak SNPTN itu anak yang memang sudah berprestasi ataupun memang anak yang masuk sudah 40% kategori pintar atau dirankingkan dari sekolah. Tidak semua seperti itu, Bapak. Jadi ketakutan anak nanti ikut beasiswa yang kayak yang Bapak Santoso berikan ini, mereka tidak ikut SBTN, mereka nggak ada bukti kalau mereka tidak ikut SBTN, dikira anak-anak ini bukan anak yang berprestasi. Jadi ada ketakutan dari mereka yang ditanyakan di grup sebelah kami ini, Pak, kayak gitu. Kemudian untuk masalah biaya nih Pak, kata anak-anak, ada pertanyaan dari anak-anak, andai kata mereka masuk nih ke Poltek Pos, baik itu secara reguler ataupun secara beasiswa, secara umum, andai kata udah masuk, ini ada beasiswa, ada berapa biaya yang Bapak kemukakan, misalnya katakanlah ada 7 juta berapa, kayak gitu Pak ya, bisa nggak kata anak-anak ini dicicil dalam 3 kali bayar, kayak gitu Pak, dalam waktu 1 semester atau 2 semester, seperti itu. Itu kemudian saya rangkum aja Pak ya pertanyaan di grup anak-anak yang di sebelah yang malu untuk bertanya di sini. Kemudian anak-anak bilang masalah apa namanya terkait yang memang diminati anak masalah untuk beasiswa ini, andai kata IPK-nya menurun karena suatu hal, apakah harus dilimpahkan ke jalur reguler untuk biaya mandiri atau seperti apa, kayak gitu anak-anak bertanya di grup sebelah kayak gitu Pak. Kemudian adakah menjanjikan beasiswa ini akan langsung disalurkan bekerjasama dengan BUMN, karena pikiran mereka ya BUMN berarti kerjasama dengan BUMN, maka dia akan diletakkan di BUMN juga, pikiran anak-anak dan orang tua yang masuk di grup kita di sebelah kayak gitu Pak. Jadi mohon sedikit infonya lebih lanjut ya Pak ya. Sebelum ditutup saya mohon dulu kepada Bapak Santoso, Bapak Agus dan Ibu semuanya yang ada di sini seperti itu. Terima kasih. Ya, Silakan, terima Mbak kasih Risti. Bu Haryani. Silakan Bapak Santoso. Baik, terima kasih Risti. Bu Haryani, memang ada beberapa syarat gitu ya yang harus dipenuhi terkait untuk masuk di jalur beasiswa. Nah, pada prinsipnya waktu kemarin itu kami punya beasiswa, ada jalur beasiswa itu memang mensyaratkan hanya untuk lulusan 2020 saja. Itu yang khusus dari kampus kami. Tetapi kalau untuk di jalur APRT itu kan bahkan boleh tahun 2019 pun boleh gitu ya mendaftarkan. 2020 juga lebih baik gitu. Nah, mungkin ini ya Ibu, jadi syarat-syarat yang tadi mendaftar di SNMPTN, terdaftar di SNMPTN, itu mungkin tadi yang saya share itu nanti akan saya ubah lagi persyaratannya, mungkin tidak menggunakan seperti yang tertera di slide yang tadi saya share.
Jadi mungkin tidak harus terdaftar di SNMPTN juga mungkin masih diizinkan juga itu seperti itu. Kemudian untuk biaya kuliah, misalkan yang sudah masuk, ini karena kondisi apa, misalkan terjadi sesuatu dari kondisi apapun atau mungkin yang lainnya, kami mengizinkan Bu untuk semester 1 itu bisa dicicil, terutama pembayaran semester 1 itu 50% dulu, kemudian sisanya boleh 1 kali lagi atau 2 kali, tetapi pada tanggal 30 September itu harus sudah selesai. Itu untuk semester 1 Bu ya. Kemudian terkait dengan IPK 3,55, bagaimana nanti misalkan kebetulan ada yang sudah mendapatkan beasiswa kemudian IPK-nya tidak tercapai gitu, tidak mencapai 3,55. Ya, kemungkinan itu kan akan dikasih bimbingan dulu untuk mencapai nilai itu. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa mencapai IPK 3,55, mungkin akan diarahkan ke jalur mana kan gitu. Nanti saya berusaha untuk meyakinkan nanti dari pengurus untuk bisa masukkan di jalur yang PMDK saja Bu. Karena mau biaya kuliah 2 semester 3, 4 sampai dengan selesai itu antara jalur raport ataupun jalur reguler atau jalur mandiri atau jalur undangan adalah besarannya sama. Jadi tidak berpengaruh terhadap mau dimasukkan di jalur yang mana, seperti itu. Mungkin itu Ibu Haryani, barangkali Pak Agus atau Bu Rama ada yang mau menambahkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Halo Risti. Iya. Bisa ke Baik. Pak Agus. Sementara sudah dari Pak Santoso tadi Bu ya. Jadi Bentar. saya sudah cukup seperti yang disampaikan Pak Santoso tadi. Iya, terima kasih. Bentar. Oke Risti, dari saya cukup. Barangkali. Belum di-unmute ya, Pak Agus? Pak, Coba ini yang sebentar, Pak Agus Pak. ya? Sebentar, Pak. Oke. Pak Agus. Di-unmute. Ya, silakan, Oke, silakan, baik. Pak. Baik. Mungkin waktunya karena terbatas, Pak. 1 Bisa menit dijelaskan ya. secara Baik. singkat saja. Ya. Baik. Ibu Haryani, selain persyaratan yang disampaikan Pak Santoso, saya kira lebih update bisa melihat website PMB Poltekpos ACID ini beasiswa. Jadi persyaratannya itu khusus lulusan SMA 2019-2020, melampirkan nilai rapor 1-5. Jadi intinya begini, Ibu Haryani, kami dari Poltekpos dan beberapa perguruan tinggi yang tergabung dalam aliansi perguruan tinggi BUMN menginginkan satu, memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik di Indonesia untuk bergabung dengan Poltek, Stimlok, dan yang lainnya. Artinya yang kami ingin dapatkan di sini adalah memang mahasiswa yang punya prestasi dari sisi akademik dan non-akademik. Jadi kalau yang bersangkutan selain melampirkan nilai rapor 1-5 ya adik-adik sekalian, perhatikan, maka kami harapkan juga melampirkan prestasi-prestasi non-akademik, seperti prestasi di bidang olahraga, di bidang kesenian, dan bidang lain-lain. Tingkatnya kalau dapat internasional. Kalau tidak ada internasional, nasional. Misalkan juara taekwondo tingkat nasional, juara nyanyi tingkat nasional. Nah, jadi kami ingin mendapatkan, memang memberikan beasiswa ini secara full dari semester 1 sampai selesai. Tapi kami ingin berikan kepada mahasiswa yang memiliki memang kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik yang tinggi. Harapannya jadi ada kontinuitas. Nanti selama pendidikan ini dia bisa mempertahankan prestasi akademiknya, Pak Santoso katakan tadi 3,55 ke atas, kalau dapat sampai 4 nilainya itu secara berkelanjutan. Sehingga kami mendapatkan memang
mahasiswa yang unggul, dan insya Allah dengan mahasiswa yang unggul ini bisa kami salurkan ke BUMN atau bahkan perusahaan-perusahaan yang lain, pasti akan banyak yang berebut ingin mendapatkan saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, ini jumlah yang akan diterima untuk di beasiswa ini hanya terbatas. Namun bagi yang nanti tidak lulus di beasiswa ini jangan putus asa, karena yayasan dalam hal ini akan memberikan juga potongan. Nanti Pak Santoso akan memberitahukan insentifnya apa. Yang sudah melamar ke sini tetapi belum beruntung, belum berhasil masuk ke jalur beasiswa ini, nanti juga diharapkan masih tetap bisa masuk di jalur reguler dengan adanya potongan di semester 1. Nanti Pak Santoso akan menjelaskan. Jadi artinya itulah yang bisa masuk ke dalam jalur ini adalah yang memang betul-betul prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Baik, saya kira demikian. Cukup Pak Santoso, silakan kalau mau ditambahkan yang tadi kemungkinannya potongan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada adik-adik. Jadi nanti kalau misalkan kami berharap nilainya kan bagus-bagus bisa diterima gitu ya. Tapi karena tadi sudah disampaikan Pak Direktur tuh kan jumlahnya terbatas. Jadi pasti ada semacam seleksi. Nah, bagi yang beruntung pasti akan diberikan beasiswa penuh yang masuk dalam lolos seleksi tadi. Tapi mungkin ada karena jumlahnya terbatas, ada beberapa yang tidak masuk dalam seleksi tadi. Tetapi kami dari yayasan itu nanti akan memberikan semacam potongan, yaitu berupa DPP. Yaitu DPP. Jadi yang biasanya di semester 1 itu DPP dan SPP. Nah, itu akan bagi yang ini akan diberikan potongan untuk semester 1 hanya membayar biaya SPP-nya saja. Jadi biaya DPP-nya diberikan untuk semacam potongan biaya gitu ya, semacam itu. Begitu Pak Direktur, terima kasih. Terima kasih Pak. Cukup Mbak Rizli. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu kalian yang sudah bertanya maupun yang sudah menjawab, dan terima kasih juga kepada siswa-siswi dari SMA 3 Kayu Agung Palembang. Mungkin karena waktunya terbatas, apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin ditanyakan melalui WhatsApp panitia penerimaan mahasiswa baru, atau untuk info-info lengkapnya bisa dilihat di Instagram mungkin untuk adik-adik sekalian, di Instagram PMB maupun Poltekpos dan Simlog. Baik, mungkin alhamdulillah demikianlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Haryani. Terima kasih Bu Haryani. Bu Haryani, Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Rama, Pak Direktur, Bapak Ibu Kaprodi. Terima kasih. Pak Santoso, terima kasih semuanya ya. Sama-sama Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih.